keluarganya masih menginginkan bahwa mereka dihukum seberat-beratnya. Nah, tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Jangan sampai karena ini tertutup, ini tidak terekspos. Dan kami memang memahami bahwa, bentar Pak, karena kami memahami soal psikologinya, tapi kami menginginkan bahwa si pelaku ini akan dihukum seberat-beratnya. Bukan berarti karena ada perdamaian seperti itu kemudian akan diringankan, karena ini terkait psikologinya Pak. Karena tadi kita bilang soal masa depannya, tapi kalau nanti si perempuan ini melihat bahwa orang tersebut apakah sangat ringan hukumannya dan beban hidup yang dia ini tidak sepadan, oleh karena itu kami datang di sini untuk terima kasih datang Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Bertanah air satu! Bertanah air satu! Tanah air tanpa penindasan! Tanah air tanpa penindasan! Kami dari Aliansi Mahasiswa Kota Parepare di sini untuk serana aksi kasus tindak panggilan nurani mengkawal kasus yang terjadi di Kota Parepare. Kami meminta kasus ini agar serius ditangani karena kita melihat ada sesuatu yang tidak semestinya berjalan. Maka dari itu kami meminta transparansi proses hukum yang terjadi, karena kami sudah komitmen agar senantiasa mengkawal apapun yang terkait dengan kasus ini. Ini kasusnya sudah beberapa bulan yang lalu. Kenapa masih ada pelaku yang masih berkeliaran, yang masih buron? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami dari pihak mahasiswa. Hari ini kami atas nama Aliansi Mahasiswa Parepare akan senantiasa mengawal kasus ini sampai selesainya. Ini adalah kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Nah, sejauh ini kami tadi telah dari aparat kepolisian meminta penjelasan sejauh mana pengawalan dan bagaimana proses hukum apakah berjalan sebagaimana mestinya. Nah, tadi di kepolisian memang P21-nya telah dikirimkan ke kejaksaan terkait kasus pemerkosaan terhadap seorang wanita di bawah umur, dan pelakunya itu ada 6 orang Pak. Pelaku ada 6 orang, 2 yang berstatus di bawah umur, 2 pelaku berstatus di bawah umur, kemudian 4 pelaku ini adalah orang dewasa, ya, orang dewasa, sementara yang 2 orang ini masih dalam daftar pencarian orang, artinya belum ditemukan oleh aparat kepolisian. Nah, yang kami hadir di sini kan laporan dari aparat kepolisian tadi bahwa laporan itu telah dikirimkan ke kejaksaan tanggal 13 Juni, ya, kasus tersebut dikirim pada tanggal 13 Juni. Nah, yang ingin kami minta dan ingin kami perjelas sejauh mana proses hukumnya terhadap kasus pemerkosaan terhadap anak usia di bawah umur ini Pak. Dan bagaimana pola kerja dari kejaksaan untuk mengawal kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ini Pak. Jadi mungkin seperti itu Pak. Perkara yang sudah kita terima dari polisi itu ada memang perkara persetubuhan anak, ya. Persetubuhan anak ada 4 terdakwa, ya. 2 terdakwa ini adalah berstatus anak dan 2 terdakwa berstatus dewasa, ya, dewasa. Perkara anak ini sudah berlangsung persidangannya di pengadilan, ya. Sementara yang 2 ini baru tahap pertama, ya, karena berkas perkaranya baru dilimpah kemarin. Kami jaksa punya kesempatan untuk mempelajari perkara itu selama 14 hari. Baru saya menetapkan sikap untuk memberikan petunjuk apakah perkara itu sudah lengkap atau masih perlu disempurnakan. Kami punya 14 hari itu, ya. Terkait tadi Mas tanyakan bagaimana prosesnya. Proses persidangan itu dari penyidik kejaksaan setelah menganggap perkara itu sudah lengkap, maka orangnya diserahkan kemari. Kabarnya ada kejanggalan ya dari tuntutan mahasiswa. Tentu ini juga ada keganjalan dari informasi keluarga korban, ibunya. Ada katanya dalam bentuk transparansi hukum yang tidak diperlihatkan. Ada keganjalan pada saat sidang pertama yang disampaikan, sehingga kami turun di sini dengan inisiasi bagaimana hukum ini betul-betul serius, ya. Aparat hukum serius menangani hal ini. Seperti apa kejanggalannya? Kejanggalannya itu ketika dalam persidangan sesuai dengan apa disampaikan oleh ibu orang tua, ada intimidasi seakan-akan
giring opini orang tua yang lalai dalam mengawal anaknya. Kabarnya ada yang laporan pertama juga tidak diurai. Nah, ini juga menjadi pertanyaan besar kami. Laporan pertama itu tidak masuk di kejaksaan karena ada 2 laporan. Laporan pertama ini 1 orang pelaku, kemudian di laporan kedua ini ada 6. Ini yang diolah di kejaksaan hanya pelaporan kedua. Ini menjadi juga tanda tanya besar. Kemudian kedua, pada saat kami di Polres itu tidak diberikan P21-nya sebagai bahan banding kita di kejaksaan. Ini juga menjadi sebenarnya tanda tanya besar ke kami pihak mahasiswa. Murni yang kami lakukan ini untuk melihat bagaimana menuntut aparat hukum bisa berjalan semestinya. Itu yang paling penting.